sinus, kosinus, dan tangen, serta contoh soal resultan vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Ibu harap Ananda semua sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Nah baiklah, dalam pembelajaran vektor itu kita sering menggunakan istilah sinus, kosinus, dan tangen. Nah mungkin Ananda belum belajar sebelumnya di matematika, di SMP juga belum dipelajari. Nah ini Ibu berikan sedikit gambaran tentang sinus, dan tangen. Nah apa itu sinus? Sinus itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Nah kemudian apa itu kosinus? Kosinus adalah perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring. Kemudian tangen itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi samping. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut. Nah perhatikan segitiga berikut. Nah ini ada segitiga dengan salah satu sudutnya siku-siku, artinya sudutnya 90 derajat. Nah ini garis mendatar Ibu kasih nama X, ini Ibu kasih nama Y, dan sisi miring itu dikasih nama R. Maka berdasarkan definisi kita tadi, sinus itu adalah sin alfa itu adalah hasil perbandingan sisi di depan sudut. Jadi yang di depan sudut ini alfanya atau sudutnya, ini yang di depan sudut, berarti Y per sisi miring. Jadi perbandingan sisi di depan sudut dibandingkan dengan sisi miring, maka sin alfa adalah Y per R. Nah kemudian cos alfa itu adalah perbandingan sisi di samping atau di samping sudut dengan sisi miring, maka cos alfa adalah X per R. Nah berikutnya tangen alfa itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi samping, maka Y per X. Nah boleh juga disebutkan bahwa tangen alfa ini adalah nilainya sin alfa per cos alfa. Nah kita misalkan di sini Ibu punya sebuah segitiga, itu sisi X nya 1 meter, sisi Y nya 1 meter, dan panjang R nya belum kita ketahui atau sisi miring. Nah Ibu yakin Ananda semua sudah tahu bahwa untuk mencari sisi miring itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka ini sama dengan 1 meter kuadrat ditambah 1 meter kuadrat. Nah hasilnya 2 meter kuadrat. Nah akar dari 2 meter ini kuadrat, jadi keluarnya meter. Sekarang kita coba berapakah sin dari 45 derajat. Ini kebetulan di sini kita buat sudutnya 45 derajat. Nah sin 45 derajat adalah sin alfa Y per R, berarti 1 meter per akar 2 meter. Ini meternya hilang, berarti sin 45 derajat adalah 1 per 2 dikali dengan, kita rasionalkan, dikali dengan akar 2 per akar 2. Maka ini akar 2 kali akar 2, 2. Maka sin 45 derajat di sini adalah setengah akar 2. Nah untuk sudut-sudut istimewa itu nilainya sudah ada. Jadi kita cukup memakai nilai sudut istimewa saja. Nah ini alfa sudut istimewa itu ada 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah untuk sin 0 itu nilainya 0, sedangkan cosnya 1. Sin 30 nilainya setengah, cosnya setengah akar 3. Sin 45 nilainya setengah akar 2, dan cosnya juga sama setengah akar 2. Sin 60 derajat itu setengah akar 3 dan cosnya adalah setengah. Sin 90 derajat itu 1 dan cosnya 0. Nah selain itu ada juga sudut istimewa yang lainnya, yaitu 30 derajat dan 53 derajat. Kenapa kita bilang dia istimewa di sini? Nah coba Anda perhatikan. Ini sin 53 derajat nilainya 0,8 dan cosnya adalah 0,6. Nah kebalikannya di sini, sin 37 nilainya 0,6, sedangkan cos 37 derajat itu nilainya 0,8. Makanya Ibu sebut ini sebagai juga sudut istimewa. Nah sekarang kita lihat untuk contoh soal
tentang vektor. Nah, misalnya ini, Ibu punya soal di sini, dua buah vektor gaya masing-masing besarnya 5 Newton dan 12 Newton saling mengapit sudut 90 derajat. Tentukan resultan kedua vektor tersebut. Jadi besarnya F1-nya 5 Newton, F2-nya 12 Newton. Nah, ini diketahui. Nah, alfanya, jadi sudut itu alfanya 90 derajat. Nah, kita jawab berdasarkan rumus yang sebelumnya kita sudah pelajari. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali 2 cos alfa. Nah, F1-nya 5 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 12 cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu nilainya 0. Bilangan jika dikali dengan 0 semuanya menghasilkan ini 0. Maka ini 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, ini akar 169, dapatnya 13 Newton. Nah, apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita di sini untuk menentukan resultan dua buah vektor yang saling tegak lurus dengan sudut alfa 90 derajat, cukup kita gunakan persamaan R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Atau jika vektornya bukanlah vektor gaya, misalnya vektor A dan B, maka boleh kita gunakan R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, berikutnya kita lihat soal kedua. Nah, di sini dua buah vektor gaya masing-masing besarnya 40 Newton dan 20 Newton saling mengapit sudut 60 derajat. Hitunglah selisih kedua vektor tersebut. Nah, kita lihat di sini diketahui F1-nya 40 Newton, F2-nya 20 Newton dan alfanya 60 derajat. Nah, yang ditanyakan berapakah nilai R? Nah, di sini disebut juga nilai R itu sebagai selisih vektor atau F1 kurang F2. Nah, ini gambarnya tidak muat, jadi Ibu buat di kertas lain. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini F1-nya 40 Newton, F2-nya 20 Newton. Nah, ditanya di sini adalah selisih vektor, berarti sama dengan penjumlahan dengan vektor negatif. Kalau ini F2 arahnya ke atas, berarti lawan vektor F2 arahnya ke bawah dengan sudut keduanya 180. Nah, kita lihat ini F1 40, F2 min F2-nya 20 Newton. Berdasarkan pelajaran kita sebelumnya, penjumlahan dengan metode jajar genjang. Nah, ini kita buat refleksi. Refleksi dari min F2 ini, refleksi dari F1 ini, maka resultannya ingat diambil dari titik pangkal yang berimpit. Jadi, nah itu Anda harus hati-hati, tidak boleh ini sebagai resultan. Jadi harus diambil dari titik pangkal yang berimpit, jadi diagonalnya. Nah, inilah yang ditanya, berapakah nilai R? Nah, kita coba jawab ya. Nah, ini. Di sini Ibu udah tuliskan. Nah, karena dia selisih, hati-hati. Di sini kalau dia selisih ini harus kurang. Kalau untuk resultannya atau penjumlahannya itu plus. Jadi resultan itu tergantung soalnya. Kalau ditanya selisih maka ini min. Nah, ini rumus kita F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 kali F2 cos alfa. Nah, ini besar F1 tadi 40 kuadrat tambah 20 kuadrat kurang 2 kali 40 kali 20 cos 60. Jadi di sini 40 di kuadrat 1600, 20 di kuadrat 400 kurang 2 kali 40 kali 20 1600. Nah, cos 60 berdasarkan tabel sudut istimewa nilainya adalah setengah. Maka di sini kita lihat 1600 tambah ini berarti jadi 2000 kurang 800, dapatnya 1200. Nah, ini kita sederhanakan sama dengan 400 kali 3. Ini kita keluarkan dapatnya 20, jadi lingkaran 420, kemudian 20 akar 3 Newton. Kita lihat soal berikutnya. Ini dua buah vektor A dan B masing-masing besarnya 10 satuan dan 20 satuan saling mengapit sudut 60 derajat. Tentukanlah resultan kedua vektor tersebut. Nah, kita lihat di sini
A-nya 10 satuan, B-nya 20 satuan, itu yang diketahui. Alfanya 60 derajat. Kita lukis gambar. A-nya 10 satuan, B-nya 20 satuan. Berdasarkan metode jajar genjang, kita peroleh ini sebagai R-nya. Nah, jadi ini sebagai R. Inilah yang ditanya. Ya. Nah, kita jawab. R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos alfa. Jadi ini 10 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 20 cos 60 derajat. Jadi di sini 100 tambah 400 tambah 400 kali cos 60. Jadi 2 kali 20 ini 400, cos 60 adalah setengah. 500 tambah 200. Jadi akar 700. Kita sederhanakan sama dengan akar 100 kali 7. Didapatnya 100-nya 10. Berarti R-nya adalah 10 akar 3 satuan. Nah, kita lihat ini. Ini penggunaan sin dan cos juga, tetapi dalam materi ini adalah penguraian vektor. Nah, misal di sini sebuah vektor gaya besarnya 80 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Tentukanlah komponen-komponen vektor tersebut. Nah, diketahui F-nya 80 Newton, alfanya 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah komponen-komponen vektor. Kita tahu bahwa komponen vektor itu adalah Fx dan Fy. Nah, bagaimana memperolehnya? Itu kita uraikan. Nah, ini F-nya sudah diketahui, kita uraikan dia ke sumbu X. Nah, dapat di sini vektor baru, namanya di sini adalah Fx. Nah, ini juga kita uraikan dia ke sumbu Y. Nah, dapat vektor baru di sini Fy. Nah, berapakah besar Fx dan Fy? Itu kita cari berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari. Fx adalah F kali cos alfa. Berarti di sini F dikali cos 30 derajat. Nah, F-nya berapa tadi? 80 Newton. Boleh ditulis. Dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, maka diperoleh di sini ini 40 akar 3 Newton. Nah, ini Fx. Kemudian kita coba cari Fy-nya. Berapa Fy? Itu adalah F dikali sin 30 sin alfa ya, sin alfa. Berarti ini F dikali sin 30 derajat. Nah, F-nya di sini adalah 80 dikali sin 30, nilainya setengah. Berarti kita dapat di sini adalah 40 Newton. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut dengan komponen-komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, demikianlah penjelasan singkat ini. Semoga Anda paham dengan yang Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.